Jadi urban farming itu mau size-nya kecil, sedang, atau skill-nya besar di rumah, tergantung kita kan. Space-nya yang kita punya, itulah yang kita pakai. Jadi nggak ada salahnya kalau kita punya bed, terus kita tanam apa yang kita butuhkan. Maksudku daripada kita beli, ada kepuasan sendiri begitu kita manen apa yang kita tanam, itu kita bangga sama apa yang kita, oh I grow things gitu. And then begitu kita panen, itu langsung kita bisa cabut, bisa pegang, bisa smell, semuanya kita bisa rasain gitu. Daripada shortcut ya, kita pergi ke supermarket, kita beli, kita bayar. Hai semua, welcome to our urban farming house. Seperti bisa dilihat, konsep dari kebun ini adalah landscape dan juga dikombin dengan urban farming. Kita menanam tanaman yang bisa kita gunakan setiap hari, seperti jahe, kunyit, dan ada pandan, cabai-cabean, dan semuanya yang berguna herbal yang bisa dipetik setiap hari. Hai, saya Sarah Judith. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak. Sehari-hari saya bekerja sebagai landscaper dan bergerak di bidang tanaman hias dan juga urban farming. Jadi sebenarnya kan aku tuh buat taman kan, landscape. Mau hotel, mau office, mau rumah, mau gedung. Jadi karena kan kita sudah terbiasa dengan landscape yang cantik, itu pendukung. Tapi di rumah ini selain ada landscape yang cantik yang bisa kita nikmatin, juga ada farming bed yang which is bisa digunakan atau ditanam tanaman yang dipergunakan sesuai kebutuhan. Yang notabene we use it every day. Tapi kan kadang-kadang kalau kita nggak tanam, itu sebenarnya dikit-dikit kita harus ke supermarket. Back then kita kan waktu nenek-nenek kita, kakek kita masih punya rumah zaman dulu, mereka selalu tanam kan, serai lah, terus istilahnya daun jeruk yang begitu kita mau masak, kita mau menggunakan itu, kita tahu, kita punya di halaman rumah. Waktu itu kita ke NTT, terus kita beli cabai, tapi waktu di sana ngerasa cabenya kecil-kecil tapi dahsyat rasanya ya. Terus akhirnya aku bawa pulang, terus akhirnya ditanam ya? Ya, betul, ya? Kita tanam. Cabenya kecil banget, kayak gini ya Pak ya? Ya. Tapi warnanya merah dan strong character, begitu dimakan pedesnya minta ampun. Jadi ternyata waktu dibawa ke sini, kita ngerasa oh ini cabai pasti nggak bisa numbuh karena environment-nya berbeda.
Tapi jangan salah, ternyata numbuh dan ini banyak banget cabenya. Dan itu pedas sekali. Jadi nggak harus di NTT, ternyata di sini juga numbuh. Jadi kadang-kadang kita harus coba. Karena kadang-kadang environment-nya berbeda, tapi ternyata dia numbuh. Urban farming itu kan sebenarnya kita menanam apa yang kita butuh. Menanam apa yang sebisanya kita tanam. Ya kalau nggak tumbuh nggak apa-apa, kita tanam yang lain. Jadi se-natural mungkin. Nggak ada pemaksaan, nggak ada kita harus numbuhin sesuatu terus harus tumbuh. Jadi urban farming itu mau size-nya kecil, sedang, atau skill-nya besar di rumah, tergantung kita kan. Space-nya yang kita punya, itulah yang kita pakai. Jadi nggak ada salahnya kalau kita punya bed, terus kita tanam apa yang kita butuhkan. Misalnya kita suka pakai jahe, kita tanam jahe semua. Jadi maksudku daripada kita beli, ada kepuasan sendiri begitu kita manen atau harvest apa yang kita tanam, itu kita bangga sama apa yang kita, oh I grow things gitu. And then begitu kita panen, itu langsung kita bisa cabut, bisa pegang, bisa smell, semuanya kita bisa rasain gitu. Daripada shortcut ya, kita pergi ke supermarket, kita beli, kita bayar. Walaupun hujan, kita mau panen, tapi nggak hentikan kita untuk panen hari ini. Karena masih bisa pakai payung, thanks to Pak Yono yang bisa payungin. Hari ini kita mau panen beberapa, because we want to make smoothies and salad. Hari ini saladnya macam-macam, dressingnya juga macam-macam. Sekarang kita mau panen seledri, pak choy, microgreen, dan many more. Follow us ya, oke? Walaupun hujan. Seledrinya lumayan udah besar-besar. Jadi kita bisa ambil di bagian luarnya. Supaya seledrinya juga tetap bisa growing. Terus kita ambil pocoy ya. Dengar suaranya ini crunchy banget. Tuh. Sebenarnya we can take the whole thing ya. Tapi kalau mau ambil per helai juga bisa. Ini bisa kita ambil the whole thing ya, kayak gini. It's very crunchy. Tuh, kalau organik begini. Bagus ya Pak? Ya, bagus. Karena kita mau bikin salad, jadi we use a lot of romaine, lettuce. Sebenarnya bahan-bahan salad itu sangat gampang ditanam di rumah. Atau kalau kita ada extra bed, kita bisa bikin seperti ini, and we always can grow it at home. Kalau enggak, ya then we go to supermarket, cari yang organik. Karena kalau salad kan kita nggak masak, jadi sayuran tersebut lebih sweet, crunchy kalau kita pilih yang organik. Kalau organik, tanamannya nggak begitu kelihatan subur, tapi dia very healthy.
untuk organik itu is a must. Menurutku kalau kita bisa prevent suatu penyakit, jangan sampai kita dapat penyakit dulu baru kita stay organik atau hidup organik. Tapi before kita ada penyakit, lebih baik kita stay organik supaya kita merasa kita sudah melakukan terbaik untuk tubuh kita dengan tidak memberi racun, terus kita makan makanan organik, jadi itu kita sudah maksimal. Tapi kalau misalnya pilihannya bisa organik dan non-organik, kenapa nggak kita pilih organik? Karena of course organik tuh kita tidak memberi racun pada tubuh kita kan. Jadi aku nggak bilang kalau misalnya kita udah organik terus kita nggak dapat penyakit. Tapi better to do it karena we already give the best to the body. Sekarang microgreen karena kita mau bikin salad, kita fokus ke salad hari ini. Dan microgreen itu adalah tanaman kecil yang dijualnya emang kecil, mini, emang micro, emang that's why we call it micro. Tapi kontennya tuh dahsyat banget karena dia sebenarnya dengan kita makan dikit satu mangkok itu seperti kita makan sebakul punya sayuran. Jadi itu tergantikan. Microgreen ini benar-benar sayuran yang kecil dan konten vitaminnya banyak. Kalau kalian pergi ke supermarket lihat emang pricey banget harganya karena dari seed dia nggak lama ya Pak ya, Pak Yono ya. Cuman ini umur 8 hari. 8 hari ya. Ya. Oke, jadi 8 hari udah jadi begini tapi konten vitaminnya banyak dan kalau emang you find it very pricey, lebih baik tanam sendiri. Kalau misalnya mau tanam mungkin don't know how to do, you can check it out di YouTube atau how to grow microgreen. It's very easy guys. Jadi nggak ada alasan nggak mau tanam tanaman di rumah. Dan harusnya organik ya, titik ya. Organik itu nggak boleh nggak organik. Nah, sekarang kita mau potong, kita mau pakai di our salad hari ini supaya saladnya juga contain a lot of vitamins. Oke, sekarang kita mau panen pea shoot microgreen juga. Ini umurnya 13 hari, udah segede gini. Fresh banget kan? Last panen untuk microgreen itu seledri. Seledrinya kecil, manis, strong character juga, tapi very good for your health. Kita panen, nanti kita cobain di mix di salad kita. Aduh, pas dipotong ya, you can smell it, ya, wangi banget. Wangi. Ya, itulah bedanya kalau kita tanam sendiri. Karena kita motong, terus kita send, kita tahu tanaman yang kita tanam dan kita bikin masakan di rumah. Jadi extra love for sure. Oke, panennya udah selesai. Thank you Pak Yono udah dibantuin, udah dipayungin walaupun hujannya udah mulai berhenti sekarang. Hari ini setelah panen, microgreen ini akan kita pakai langsung untuk bikin salad karena kita ada cooking class untuk ibu-ibu semua. Kita kasih edukasi microgreen itu baiknya untuk tubuh gimana dan langsung kita olah supaya they can make it at home.
Sebenarnya sifatnya edukasi. Kita mau mengedukasikan ibu-ibu yang notabene yang mengurus rumah, memberi makan kepada anak-anak dan keluarga. Pentingnya makanan-makanan organik karena pertama makanan tersebut tidak tercemar pestisida, bagus untuk badan, untuk tubuh, dan juga sebenarnya cara pengelolaan. Gimana kita membuat suatu masakan yang sebenarnya healthy tapi nggak ngejelimet. Jadi very easy, dan kita educate our family to eat more vegetables. Vegetablesnya gimana? Vegetablesnya of course yang organik. Karena percuma kita meracunin tubuh kita dengan makanan-makanan yang tidak organik. Jadi tidak maksimal gitu. Jadi kita berkumpul sebulan sekali untuk memberi tanya jawab apa sih sebenarnya organic vegetables itu, sayuran organik itu kenapa orang ada pilihan organik dan tidak organik, kenapa organik itu lebih mahal, kenapa organik itu susah didapat. Jadi itu semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu terjawab setiap bulannya kita bertemu. Saya akan menyemai di taman atau di kebun rumahan yang akan kita tanam sayuran organik. Kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di antaranya kita siapkan kasing, sekam, dan kokopit. Kita akan aduk menjadi satu supaya tanaman atau semaian tadi bisa menjadi subur. Setelah kita ratakan, kita bisa secara manual pakai jari kita bikin lubang untuk bibit tersebut. Bibit ini kita tanam sendiri, kita kembangkan. Setelah umur 7 bulan dia akan berkembang, lalu kita ambil kembangnya, kita keringkan, dan ini bisa langsung kita tanam. Setelah selesai tadi, kita akan melanjutkan aktivitas yang baru, yang lain. Kita akan menanam seledri dan membuat bed. Di sini akan kita tanam seledri yang sebelumnya kita tanam kailan yang sudah kita panen, dan kita gunakan cangkul kecil atau cungkir. Yuk kita beraktivitas, kita cangkul secara pelan. Ya, seperti ini cara pengolahan tanah di kebun yang mini ini. Ya, kita menyesuaikan konsep yang ada di sini. Kita gunakan karena di samping udah tembok, ya
kita manfaatkan apa adanya nih, supaya kita bisa memanen yang kita butuhkan setiap hari. Setelah kita gemburkan, kita akan tabur pupuknya, yaitu kasing di atasnya sebagai penyuburnya. Kita tabur secara merata kasing ini. Ya, pupuk yang subur itu seperti ini. Ini adalah cacing lumbirkus yang ada di sekam. Ini adalah sebagai pengurai pupuk tadi. Ya, ini yang menyebabkan tanaman kita subur itu seperti ini. Kita biarkan saja, cacing ini tidak perlu kita bunuh. Setelah kasing sudah rata, kita tambahkan kokopit. Kokopit ini dari serat kelapa, serabut kelapa, kulitnya kelapa. Lalu kita tabur secukupnya. Mulai perawatan dari awal kita menyemai, menanam, dan memindahkan ke bed, kita lakukan perawatan. Ya, kebetulan ini semua sudah menjadi kemauan dari owner. Kita ingin menanam secara alami, yaitu tanaman organik. Dengan tanaman organik tersebut, baik yang dihasilkan dari pupuknya itu adalah benar-benar pure buatan sendiri, yaitu dari kasing yang dibuat dari kohe sapi. Jadi menurutku nggak ada satu alasan yang bisa dikasih untuk nggak menanam. Karena gampang banget dan tidak ada memaksa, kalau tumbuh ya syukur, enggak ya udah, at least kita do our best. Tapi satu hal lagi, menanam itu juga bisa memberi stressless. Jadi nggak ada salahnya kalau kita punya bed, terus kita tanam apa yang kita butuhkan. Misalnya kita suka pakai jahe, kita tanam jahe semua. Maksudku daripada kita beli, ada kepuasan sendiri begitu kita manen atau harvest apa yang kita tanam, itu kita bangga sama apa yang kita, oh I grow things gitu. Daripada shortcut ya, kita pergi ke supermarket, kita beli, kita bayar.